Halo anak-anak, selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Sekarang kita masuk subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Oke, jadi anak-anakku sekalian, pada gambar awal pembelajaran satu ini, jadi ada beberapa di sini hewan. Jadi di sini ada seorang anak mengatakan, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu ya. Jadi pembelajaran kita ini kita akan mencari tahu kenapa bisa hewan-hewan ini, ketiga contoh hewan ini menjadi hewan yang dilindungi karena kelangkaannya. Oke, kita akan scroll ke bawah. Sekarang buka halaman 111. Jadi di sini perhatikan, di sini ada dua gambar. Yang pertama, gambar yang ini yang Bapak sentuh, ini adalah gambar hutan. Gambar yang kedua, ini adalah perkotaan. Jadi sebelum ada perkotaan, awalnya itu tempatnya itu masih tanah lapang ya, jadi belum ada apa-apa. Ketika manusia membuat rumah atau gedung tinggi, mereka pasti akan menebang pohon yang ada di sekitar situ untuk membangun suatu tempat tinggal. Jadi di sini kenapa hewan-hewan tersebut di atas? Karena menjadi punah karena mereka sudah tidak ada tempat lagi untuk tempat tinggal ya. Karena kita ketahui seperti contoh tadi di atas adalah orang utan. Orang utan itu sudah mulai punah karena tempat tinggalnya di hutan sudah memang sudah berkurang ya. Contohnya kayak di sini orang utan itu di Kalimantan, karena banyak perusahaan yang dibuat, akhirnya mereka menebang pohon dan orang hutan sudah tidak tahu lagi mau ke mana tempat tinggalnya. Dan lama kelamaan mereka itu menjadi punah karena makanan yang mereka makan dari tumbuhan dan yang ada di sekitar di situ tempat tinggalnya itu habis ditebang oleh manusia. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, jelas kalau hutan tersebut dijadikan perkotaan, otomatis hewan dan tumbuhan yang ada di situ akan lama kelamaan akan menjadi punah. Oke, jadi itu yang disebabkan dari hutan yang jika dijadikan perkotaan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Oke, Bapak sudah jelaskan tadi bahwa nasib hewan yang ada di situ itu menjadi kehilangan tempat tinggal dan lama kelamaan mereka menjadi tidak bisa bereproduksi, akhirnya tidak berkembang biak dan ya terjadilah kepunahan. Makanya hewan-hewan tersebut menjadi semakin berkurang. Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Oke, jadi pertanyaan ini di mana hewan ya? Kita tidak tahu ya. Jadi hewan-hewan tersebut tidak akan tahu di mana tempat tinggalnya. Makanya kita sebagai manusia harus membuatkan satu tempat. Ketika kita membuat suatu lokasi atau merelokasi suatu tempat atau hutan itu, kita mau tebang bikin suatu tempat, kita harus memikirkan juga hewan-hewan yang ada di sekitar situ ya. Jadi kita harus membuatkan suatu tempat karena hewan-hewan itu tidak tahu mau kemana kalau manusia tidak menyediakan tempat. Makanya ada istilahnya, ada hutan lindung, ada suaka marga satwa dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita lanjut 4. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Oke, saya kira kalau misalnya pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ketika pohon dan semua hutan di bumi habis, otomatis manusia juga akan ikut musnah. Kenapa bisa manusia akan musnah? Karena seperti yang kita ketahui, yang kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5, bahwa sumber oksigen kita atau yang kita bernapas ini menggunakan oksigen, itu semuanya berasal dari tumbuhan. Dan ketika tidak ada tumbuhan, otomatis mau di mana kita bernapas? Bernapasnya bagaimana? Jadi
manusia akan musnah juga, dan hewan tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Karena ya sumber oksigen yang ada di bumi itu juga akan hilang. Ya, kenapa bisa? Karena ya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena kenapa bisa merusak? Makanya sekarang kita sebagai manusia, semua negara itu sudah mencanangkan untuk menanam 1.000 pohon untuk sebagai perbaikan bumi kita untuk masa depan, supaya tidak ada hal-hal yang tidak baik ke depannya, supaya kita generasi selanjutnya itu menjadi dapat juga merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Jangan sampai kita menjadi manusia yang serakah sehingga kita tidak memikirkan masa depan. Akhirnya masa depan akan menjadi juga berkurang. Manusia akan menjadi semakin berkurang karena ini masalah oksigen. Ya, oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Ya, di sini ada berkali-kali mengatakan, "Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan." Di sini, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Oke, kita akan pelajari ke bawah. Jadi kenapa bisa, apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya bumi kita ini normal seperti semula. Oke. Di sini ada bacaan di halaman 112. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Oke, kalian bisa baca di sini. Bacaan yang ada di sini kalian bisa lestarikan dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali informasi yang bisa kalian dapat mengenai bacaan ini. Contohnya ini adalah komodo. Ya, jadi komodo, pulau Komodo, yang komodo itu merupakan salah satu hewan yang hanya hidup di Indonesia, ya, tidak ada hidup di negara lain, hanya hidupnya di Indonesia, dan tempat tinggalnya itu juga namanya Pulau Komodo. Ya, jadi di Pulau Komodo itu tidak ada memang dilarang. Sekarang itu ada aturan tahun berapa baru-baru ini itu mengeluarkan aturan bahwa pulau tersebut tidak boleh dihuni oleh manusia. Khusus diberikan tempat untuk komodo untuk berkembang biak. Karena kalau kita ketahui, komodo itu merupakan hewan yang dilindungi karena merupakan hewan purba, ya, karena sudah ada sejak dulu. Jadi kita harus lestarikan supaya kedepannya generasi muda atau anak-anak kita ke depan yang mungkin tahun 2050 masih mereka bisa melihat, oh, komodo beginilah bentuknya komodo. Oke, kalian bisa baca-baca ini apa yang harus dilakukan. Jadi intinya di sini bacaan ini, jadi untuk supaya melestarikan hewan-hewan yang ada di yang sekarang, manusia harus membuat taman nasional. Ya, taman nasional itu ada ini kalian bisa baca sendiri. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia. Kalian bisa baca. Saya bilang tadi Suaka Marga Satwa dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Cagar alam dan banyak sekali yang bisa kalian cari informasinya, mungkin search di Google, cari informasi mengenai cara-cara untuk menjaga atau melindungi hewan dan tumbuhan. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi kalian akan jawab itu, mengapa hewan perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Oke, kalian harus jawab sebentar. Tulis di bukumu, jawablah pertanyaan mengenai ini, halaman berapa ini? Halaman 113, kalian jawab mengapa kita harus melestarikan hewan-hewan. Kemudian setelah kalian jawab mengapa, terus apa manfaatnya ketika kalian melestarikan hewan-hewan tersebut. Kalian tulis di bukumu. Oke, jadi di sini siapa ini? Nggak usah. Tugas ini 114, nggak usah. Diskusinya juga nggak bisa, nggak usah. Oke, kita next ke bawah. Kalian baca-baca saja yang ada di bukumu. Karena sudah ada di bukumu mengenai pembelajaran kita. Kalian baca saja. Cari informasi di dalamnya supaya ini pembelajaran kami itu semakin pengetahuanmu itu semakin meningkat. Oke, kalian bisa baca ini. Itu masih terkait dengan di atas mengenai kelestarian hewan dan tumbuhan di kawasan Asia Tenggara dan lain sebagainya, ASEAN. Ini kita pelajari. Untuk ini, jadi ada sekilas politik negara-negara ASEAN. Kalian baca ringkas nanti ini, ya. Kalian tulis yang dari sini, Brunei Darussalam. Misalnya ini Brunei Darussalam. Ini kalian tulis saja di sini. Ini adalah sekilas
fakta politik negara-negara ASEAN. Kalian baca. Jadi negara-negara ASEAN itu salah satunya adalah Brunei Darussalam. Kemudian ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Kemudian kita scroll, ada Kamboja. Kemudian ibu kotanya adalah Phnom Penh. Ya, kemudian selanjutnya ini kalian bisa baca Indonesia. Ibu kotanya adalah Jakarta. Selanjutnya Laos, ibu kotanya adalah Vientiane. Dan kalian bisa scroll ke bawah, Malaysia, itu ibu kotanya Kuala Lumpur, tapi sekarang Putrajaya ya. Sudah diganti Kuala Lumpur ini. Selanjutnya Myanmar, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Agak sulit ya dibilang. Filipina, ibu kotanya Manila. Singapura, ibu kotanya Singapura. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Dan Vietnam itu ibu kotanya Hanoi. Oke, jadi itu beberapa sekilas info mengenai negara-negara ASEAN. Jadi ada 10 negara anggota ASEAN. Oke, jadi saya kira itu saja pembelajaran kita untuk pada saat ini, pembelajaran 6. Jadi bab yang Bapak sampaikan tadi, kalau kalian bisa catat ya, catat dengan baik-baik supaya itu kamu bisa baca selanjutnya ketika ada beberapa hal penting, itu bisa kamu masih ingat. Oke, saya kira itu saja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.